Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggiani dari kelas B reguler dengan NIM 32111121005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah dengan tema Sistem Pengupahan terhadap para kuli perkebunan tembakau Deli di Sumatera Timur. Di sini kita akan mencari tahu apakah sistem pengupahan yang dilakukan para tuan kebun sama rata atau tidaknya. Berikut informasinya, simak dengan baik. Nah, sebelum ke topik utamanya, pasti kalian bertanya-tanya, perkebunan tembakau ini terjadi kapan sih? Siapa pencetusnya? Terjadi di mana? Dan lain sebagainya. Jadi, tanaman tembakau Deli ini pertama kali dikenalkan oleh Jacob Nienhuys pada tahun 1864 pada masa Kesultanan Deli di Sumatera Timur. Pada tahun 1869, baru dibuka kebun baru di Sunggal, dan pada tahun 1875 di Sungai Besar dan Kelumpang. Kemudian, pada tahun 1866, dibuatlah perkongsian antara Tuan Jensen dan Nienhuys dengan kapital pertama $10.000. Lalu, didatangkanlah kuli-kuli dan dibentuklah Deli Matshafiz yang kemudian diperkuat dengan tibanya Tuan Schremer yang merupakan pribadi yang terkemuka dan berhasil membuat perkebunan tembakau menjadi berkembang pesat. Setelah pembukaan lahan dan penanaman tembakau, dibutuhkannya tenaga kerja. Nah, dari sinilah para kuli kebun direkrut yang berasal dari Cina dan Jawa. Alasan Jacob Nienhuys mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah Deli karena masyarakat setempat tidak bersedia bekerja di perkebunan tersebut. Mereka menganggap kedatangan bangsa Eropa sebagai penghalang usaha perkebunan rakyat. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab mengapa para pengusaha mendatangkan tenaga kerja dari luar Sumatera. Selanjutnya yaitu mengenai sistem upah tenaga kerja atau kuli tembakau. Setiap tenaga kerja atau kuli tembakau tidak sama upah yang diberikan oleh tuan kebun. Beberapa info menjelaskan bahwa seorang tandil Cina mendapat upah $319 setahun, sedangkan kuli lapangan hanya mendapatkan $135 dan kuli kongsi hanya $75. Berbeda lagi halnya dengan kuli Jawa yang mandornya hanya mendapat $258, sedangkan kuli biasa hanya $80 per tahunnya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya terdapat faktor etnis dalam pemberian upah di mana kuli Cina lebih tinggi mendapatkan upahnya dibandingkan kuli Jawa. Selain itu, sistem upah di perkebunan dilakukan dengan sistem borongan atau upah per potong. Upah harian dan bulanan pun didasarkan adalah jumlah prestasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan harus diselesaikan sebelum habis waktunya, terutama untuk para pekerja ladang. Sistem ini diterapkan tuan kebun hanya untuk kepentingan mereka semata, karena hal ini hanya menguntungkan pihak penguasa pada masa itu. Sistem borongan ini juga para kuli perkebunan bekerja dengan waktu yang ditentukan dan dengan hasil yang ditentukan oleh tuan kebun dalam proses pengerjaannya. Sistem yang diterapkan di perkebunan ini sangat merugikan para kuli karena jika dilihat dari lamanya bekerja hingga 10 jam dalam sehari, upah yang mereka terima tidak sebanding dengan jam kerja yang mereka terima. Belum lagi pemotongan-pemotongan lainnya yang membuat kuli harus berhutang kepada tuan kebun. Seluruh proses budidaya tembakau dalam sistem borongan ini dilaksanakan oleh para pekerja Cina, Jawa, dan lainnya, mulai dari merawat, memanen, sampai mengelola daun tembakau yang sudah dipetik. Semua pekerjaan ini dibayar dengan sistem borongan. Penerimaan upah yang rendah menyebabkan keadaan sosial ekonomi para pekerja sangat terpuruk. Itulah tadi info sejarah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.